Sebentar dulu di sini. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1120 dengan sangat lengkap nih seperti biasa. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Bisa bantu subscribe juga dong para majikanku sekalian biar makin semangat untuk kontennya. Atau buat kalian yang mau support lebih untuk dapat badges eksklusif di sebelah nama kalian ini dan emoji-emoji yang lucu, kalian juga bisa ya untuk join membership Devil No Mi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana judul untuk chapter 1120 ini adalah Atlas, dan kita juga mendapatkan cover story lanjutan dari Yamato, dimana Denjiro pun datang untuk menghukum bocil-bocil kematian nih yang sebelumnya melempar batu kepada Yamato. Ternyata di sini Denjiro sudah menjadi seorang daimyo dari Kibi yang sayang banget nih kalau ngeliat Denjiro karakter sekeren ini kurang mendapatkan screen time yang luar biasa di Wano Kuni lalu, dimana dia bahkan bisa menahan Zoro dengan santai. Dia cuma ngelawan Orochi doang tanpa adanya perlawanan, dimana berharap banget bisa ngeliat screen time lebih banyak untuk Denjiro, terutama di bagian kekuatannya, dimana chapter sendiri dimulai dari sedikit flashback yang terjadi 26 tahun lalu di Pang Hazard. Terlihat di sini Vegapunk sedang berbicara dengan seseorang dan orang tersebut adalah Profesor Clover dari Ohara. Di sini pun bisa kalian perhatikan ya, Pulau Pang Hazard benar-benar asri dari bentukannya, dimana untuk bentukan bangunannya, daerahnya masih memiliki fondasi yang sama seperti yang kita lihat di Pang Hazard saat ini. Yang menariknya, di pintu masuknya ada semacam simbol Oni yang ada di atas pagar yang bukankah sangat mirip sekali dengan Pulau Onigashima, ras Oars, Oni dari Kaido. Yang pasti nih Oda menunjukkan hal-hal kecil seperti ini, tetapi belum ngasih tahu kepada kita lengkapnya, terutama menurut saya ras Oni ini pasti akan berhubungan dengan akhir cerita yang sebenarnya sih untuk bahasan Megatornya pun pernah saya bahas di satu video ini. Untuk linknya nanti akan saya simpan ya di deskripsi video. Nah, kita masuk ke percakapan di chapter. Di sini Profesor Clover meminta mohon kepada Vegapunk untuk ikut membantunya mengetahui abad yang hilang, karena Clover merasa ada kegelapan yang sangat dalam yang dibiarkan di dunia ini. Tetapi Vegapunk menjawab, sejauh yang aku tahu saat ini aku adalah orang pemerintah Clover, jadi aku tidak bisa memberimu data. Yang bukankah sungguh profesional banget Vegapunk, dia bahkan tetap menjaga data walau itu sahabatnya. Yang beda banget kan sama di Wakanda yang bahkan gak ada backupnya. Terlihat di sini Vegapunk ditemani oleh naga yang masih kecil nih, dia lucu banget. Dimana Vegapunk pun melanjutkan, coba pikirkan berapa kali kau ditangkap dan kenapa kau bahkan masih mereka biarkan untuk terus hidup. Itu agar mereka bisa memeras teman-temanmu. Cobalah kau berpikir dari perspektif lain, apapun yang kau sebut sebagai kegelapan, bukankah memutuskan siapa yang baik dan siapa yang buruk di masa lalu hanyalah sebuah kebodohan. Yang sebenarnya hal ini pula yang Vegapunk katakan di siaran langsungnya, di mana dia sendiri pun bahkan tidak mau untuk memutuskan siapa yang baik dan siapa yang jahat dari perang besar di abad yang hilang tersebut. Yang gila sih, makin tahu Vegapunk ternyata dia ini semakin wise ya, orangnya sangat bijaksana banget. Nah, karena mendengar kata-kata Vegapunk ini, pada akhirnya Clover menceritakan kisahnya. Suatu hari ada seorang pria yang memiliki nama Didi namanya yang terbunuh tepat di depan mataku. Aku dan dia hidup bersama dari hari kita lahir karena dia adalah kakakku. Ya benar, di momen seperti itulah Vegapunk terlihat sangat kaget sekali, dan Clover pada akhirnya berkata kalau nama sebenarnya adalah Kalayom di Clover. Dia harus berbohong di depan mayat kakaknya hanya agar dia bisa bertahan hidup. Dia pun sedih karena di dunia ini orang bahkan bisa mati hanya karena mereka membawa nama yang bersamanya sejak lahir. Yang ini such a word banget dari Profesor Clover, yang sejujurnya hal ini pun akan membuka banyak sekali hal kenapa para penyandang nama tidak begitu terlihat di dunia One Piece, dan seharusnya dengan ini akan semakin terbukti makin banyak nih nama-nama keluarga lain yang menyembunyikan nama mereka, tepat seperti yang kita lihat dari Babang Torao. Dan alasan jelasnya pada akhirnya kita melihat dari cerita Clover, karena hanya dengan memiliki nama di saja seseorang pada akhirnya harus mati. Yang ini sampai segitunya. Dimana kata-katanya juga mirip sekali kan seperti kata-kata Kuma ketika di God Valley. Apakah seseorang harus mati hanya karena dia
dia terlahir dari ras tertentu di mana Kuma adalah seorang Buccaneer. Vegapunk hanya speechless mendengar cerita dari Clover, tetapi dia tetap kekeh dengan bilang, aku akan melupakan semua percakapan ini. Hal yang bisa aku katakan kepadamu hanyalah kau harus berhati-hati. Dan Clover pun berkata lagi, aku akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan misteri ini. Aku bisa mendengar suara itu, teriakan dari masa lalu. Yang pasti jadi Vegapunk ini bakal bingung banget sih. Sebagai seorang ilmuwan, dia pasti kepo juga kan tentang penelitiannya, terutama dari abad hilang yang pasti orang bakal pengen tahu banget, yang bahkan kita pun baru membaca masih belum banyak tahu kan tentang abad yang hilang. Tetapi di sini juga Vegapunk harus bertindak sebagai seorang pemerintah di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa, makanya di sini dia cuma bilang kalau aku bakal pura-pura nggak denger doang. Bukankah hal ini sama persis kan seperti bagaimana ketika Kuma bilang kalau dia adalah ras Buccaneer, dan Vegapunk juga kaget kan kalau kau tahu kan aku adalah orang pemerintah. Ya namun naasnya untuk case dari Kuma terdapat penyadap di ruangan tersebut yang akhirnya didengar langsung oleh Gorosei. Next pun kita berpindah ke 22 tahun yang lalu, tepatnya ini adalah momen setelah pembantaian dari Ohara, di mana di sini si bangsat Caesar malah senang nih dengan bilang, Sudororo, aku ingin sekali melihat pembantaian massal tersebut, dan mereka akhirnya berhasil menangkap tikus arkeolog Clover tersebut. Aku berani bertaruh setelah ini tidak akan ada orang yang berani untuk mempelajari abad yang hilang lagi. Mereka benar-benar menjadikan Clover sebagai contoh yang baik. Yang bukankah seharusnya ini kata-kata yang nusuk banget buat Vegapunk, tapi ya benar juga sih. Di sini pada akhirnya Vegapunk cuma bisa diem doang sambil melanjutkan kerjaannya. Ya coba kalau kita bandingkan dengan netizen Wakanda yang sumbu pendek dan kesabaran setipis tisu, di mana temennya atau kenalannya diomongin seperti gitu mah, wah wadaw nih pasti udah bakal ribut. Dan inilah momen lanjutan ketika Vegapunk datang ke Ohara dan bertemu dengan dragon yang kita lihat di chapter 1066 lalu. Dia dalam hati berkata, semua orang ini mati hanya untuk mewariskan buku-buku tersebut ke masa depan. Bukankah itu hal yang sangat bodoh? Orang bodoh apa yang akan mengorbankan hidupnya hanya untuk mengambil riset yang mereka tinggalkan? Dan benar sekali, orang bodoh itu adalah Anda, hei Vegapunk. Pada akhirnya, idealisme sebagai seorang ilmuwan harus berlanjut dengan kepokan apa yang terjadi di abad yang hilang. Ya mau nggak mau pada akhirnya dia harus menjilat ludahnya sendiri, karena bukankah Vegapunk lah yang akhirnya melanjutkan semua penelitian dari Ohara. Dan kita pun langsung masuk ke waktu saat ini di Pulau Eket. Dalam siarannya Vegapunk berkata, orang bijak pernah berkata kepadaku, aku bisa mendengar suara itu, teriakan dari masa lalu. Sejarah adalah sesuatu yang diwariskan oleh pemenang, dan suara dari mereka yang kalah akan hilang dan tenggelam di dasar laut. Di momen ini kita bisa melihat Zeff yang juga fokus mendengar pidato Vegapunk, yang bahkan Robin pun menutup mukanya karena seharusnya dia sadar sih momen Vegapunk ngomong orang bijak dengan kata-kata ada teriakan dari masa lalu. Pasti Robin tahu banget lah kalau itu adalah kata-kata dari Profesor Clover. Tetapi jujur setidaknya dari hal ini menjawablah minimal banget ada satu kru dari topi jerami yang mendengar semua pidato Vegapunk. Ya pada akhirnya memang harus Robin lah yang mendengar semuanya. Dan buat yang bingung Robin ada di mana, dia seharusnya ada di dalam kapal dari Tosen Sunny. Serta terkait kata-kata Vegapunk juga nih yang persis seperti yang pernah kita bahas berkali-kali, sejarah adalah sesuatu yang dibuat oleh pemenang. Karena pemenangnya adalah pemerintah dunia, pada akhirnya mereka bebas menghapus sejarah-sejarah yang merugikan informasi untuk dirinya tersebut. Seperti yang kita lihat kan, banyak sekali hal yang dihilangkan dari dunia One Piece. Yang bukankah hal ini pun sama seperti di dunia kita, di mana contoh nih Perang Dunia Kedua diakhiri dengan kemenangan Amerika dan sekutu, maka cerita yang kita kenal semuanya hanyalah kebaikan dan perjuangan dari mereka saja. Tapi andaikan kalau dibalik nih, misalkan yang menang adalah Jerman dan sekutu, pasti sejarah yang kita dapatkan saat ini pun akan berbeda, di mana mereka menjadi pahlawan dan Amerika sebagai pihak kalah pasti akan mendapatkan semua keburukan dalam sejarah yang kita terima saat ini. Dan ini pun akan lanjut nih ke kata-kata Vegapunk selanjutnya. Terus siapa sih yang benar dan salah? Ya untuk jawaban ini pun akan balik lagi, di mana ini hanya masalah perbedaan ideologi saja. Bagi perspektif A sudah jelas lah dia yang benar, dan juga sebaliknya. Makanya benar sih saat Vegapunk bilang, bodoh kalau kita cuma ingin tahu siapa yang baik dan buruk untuk perang yang terjadi di masa lalu. Akan lebih relevan bagi kita untuk tahu sejarahnya saja, dan biarkan kita sendirilah yang memutuskan kedepannya akan bertindak
seperti apa. Yang wah, ini Vegapunk sangat luar biasa sekali, di mana pidatonya kepada dunia yang dia sendiri pun bahkan tidak mau berasumsi macam-macam. Yang wow, gila sih, Vegapunk karakter paling lama yang udah munculkan dari awal namanya disebutkan ternyata memiliki pandangan yang segila ini. Nah, di sini pun kita berpindah nih ke lokasi dari Thousand Sunny, di mana Zoro terlihat panik dengan menyuruh cepat-cepat untuk terbang karena si kuda tua itu masih berusaha untuk membunuh kita. Yang kelihatannya dari momen Zoro yang cukup panik dan tergesa-gesa, kayaknya dia juga bingung kan bagaimana cara melukai Nusjuro karena semua Gorosei bisa beregenerasi dengan sangat gila. Ya persislah seperti apa yang dipikirkan oleh Luffy. Namun Elite tetap bersikeras untuk menahannya karena walau kapal ini bisa terbang 1 km dengan pendorongnya, tetapi jika kita kehilangan sedikit saja momentum, maka kita akan gagal sampai ke laut dan kita akan hancur. Terlihat juga di sini dia melakukan penghitungan dengan menambahkan objek arah angin yang aduh nih, hitung-hitungan kayak gini jadi ingat fisika. Jangan lupa ya, walau Lilith adalah bagian dari evilnya Vegapunk, tetapi dia juga adalah seorang Vegapunk yang sama jeniusnya. Tapi tepat saat Lilith menjelaskan hal tersebut, muncul seseorang di belakangnya dan menghajarnya cukup keras sampai dia pingsan. Ya benar, orang tersebut adalah Atlas yang ternyata sudah sampai ke Labopes. Yang sejujurnya dia nonjoknya ini terlalu keras sih menurut saya, karena Lilith sampai berdarah seperti itu yang aduh kasihan banget. Dimana di sini Atlas pun emang bertujuan untuk mematikan sensor yang ada di kepala Lilith, yang bahkan Zoro yang dari awal panik pun dia udah siap loh untuk menebas Atlas. Tetapi di sini Atlas ngomong, tolong ya jaga Lilith untukku. Pergilah biar aku yang akan membuka jalan untuk kalian. York yang sadar suara Lilith hilang dari kepalanya, dia pun bilang kalau Vegapunk yang tersisa hanya tinggal Atlas saja. Dan tepat saat itu Atlas langsung terbang menuju Nusjuro untuk menghentikannya. Terlihat sahabatannya berhasil menebas sebelah lengan dari atas, tetapi dia tetap bersikukuh nih untuk membawanya terbang menggunakan gabungan sepatu dom dan jetpacknya. Ya benar, ini menjadi alasan kenapa Atlas bisa bergerak sangat cepat sekali dari pesisir pantai sampai ke Labopes dengan sangat instan. Di sisi lain juga Jinbei dan Zoro yang ngerti banget lah ya mereka akan hal seperti itu, mereka langsung gercep untuk bilang ayo kita pergi saat ini juga. Jinbei berkata jika kita menunda dan ragu sedikit saja kita akan menyesal, dan Zoro pun langsung berteriak kepada Brook untuk mengaktifkan Cop the Burst-nya. Di mana momen ini sangat persis sekali seperti bagaimana ketika Pedro mengorbankan dirinya, dan Luffy yang ngerti banget akan pengorbanan seseorang yang sudah memiliki prinsip seperti itu. Pada akhirnya dia memerintahkan nakamanya untuk cepat pergi. Bukan karena mereka hanya peduli pada dirinya sendiri, tetapi akan lebih konyol kan kalau malah pengorbanan sia-sia dan mereka juga akhirnya mati. Di sini pun kita berpindah lagi ke daerah pesisir dari lokasi Luffy, di mana Luffy dan para pria lain dari Elbap pun tentu saja senang dong mereka melihat robot karena terlihat nih benar-benar cahaya di matanya. Bahkan Sanji dan Franky juga ya ala-ala udahlah kalau ada robot pasti cowok bakal dibuat seperti itu. Dimana Emmet pun berkata, Joy Boy aku senang kita akhirnya bertemu. Namun Luffy yang bingung ini orang ngomong sama siapa sih. Dia pun akhirnya melihat ke belakang dan Emmet pun bilang lagi, woi gue ngomong ke lo woi. Yang sini pun lucu banget nih momen Luffy yang ya seperti biasalah. Di sini pun Emmet berkata lagi, aku sangat senang masih bisa bertarung di sisimu Joy Boy, karena kau dalam bahaya aku akan menolongmu. Luffy pun akhirnya berkata, wow keren sekali ternyata kau bisa ngomong. Di sini Brogy bertanya kepada Luffy, apakah dia ada di pihak kita, topi jerami? Dan Luffy pun menjawab, aku nggak yakin sih, tapi dia bilang kalau dia akan melindungi seseorang yang bernama Joy Boy. Dia siapa ya? Yang di sini pun para Elbaf bingung kan, hah? Dia ngomong, aku tidak mendengar apa-apa. Lah malah balik lagi Luffy yang ikutan bingung. Di sini pun Jupiter akhirnya menyerang robot tersebut dan Emmet sudah bersiap untuk menembakkan sesuatu. Terlihat Franky dan Sanji sudah sangat excited sekali, namun ternyata tidak ada yang terjadi guys, karena ya wajar lah. Tubuhnya dibuat dari bahan 900 tahun yang lalu, jadi pasti udah tidak berfungsi lagi. Yang jelas sih ternyata serangan dari Jupiter berhasil menghancurkan sebelah tubuhnya, dimana tubuh Emmet ini besi yang meriam, api tidak mempan sedikit pun, tetapi isapan dari Jupiter bisa sangat kuat sekali yang wow ini gila banget. Dan pada saat itu Saltun melompat ke kapal Elbaf dengan berkata, aku tidak akan membiarkan kalian pergi Kuma Bone. Dan tepat pada saat itu Sanji melihat kalau Sunny sudah mulai melompat dari langit. Di sisi lain Atlas yang masih menahan Nusjuro di langit pun dia akhirnya meledakkan dirinya, dan terima kasih ke dampak shockwave dari ledakan tersebut, hal itu menambah laju dari
kapal Sunny yang akhirnya mereka berhasil ke area lautan. Dimana tepat saat itu pun York menyadari kalau semua Vegapunk telah hilang dan dia terlihat sangat senang sekali karena satu saja Vegapunk yang tersisa, tinggal aku seorang. Di sini pun kita melihat Muzjuro yang kepalanya sebelah hancur nih akibat bom bunuh diri dari Atlas yang bahkan terlihat tubuhnya sedang beregenerasi. Dan para Gorosei pun masih berusaha untuk menghancurkan satu halangan terakhir yaitu Emmet yang menjadi pusat siaran Vegapunk. Di sini Emmet berkata, sepertinya ini adalah waktu tepat darurat seperti yang kau katakan, Joy Boy. Jadi haruskah aku menggunakan hal itu? Nah di sini kita lanjutkan ya dengan lengkap untuk siaran Vegapunk ya biar nggak kepotong-kepotong lah karena beberapa aksi yang terjadi sepanjang chapter. Dimana pasca Vegapunk berkata tentang orang bijak tadi, dia melanjutkan, pada akhirnya setelah banyak sekali pengorbanan, kami berhasil mempelajari kebenaran. Sekarang aku berkata kepada dunia dengan harapan pesan ini dapat tersampaikan dengan baik. Karena bukankah akan sangat bodoh untuk mendengar suatu kisah yang terjadi 900 tahun yang lalu jika hanya dari satu sisi saja? Yang bukankah lebih baik kalau kita melihatnya dari beberapa perspektif yang wow, another good word lagi dari Dr. Vegapunk. Itulah gunanya berpikir kritis. Kita tidak boleh melihatnya hanya dari satu sisi saja, tetapi kita harus melihatnya dari beberapa sisi, di mana yang baiknya akan kita simpan dan yang jeleknya akan kita buang. Di sini pun Vegapunk melanjutkan, aku ingin waktu lebih banyak, namun tetap saja akan ada sesuatu yang memang tidak bisa kita hentikan. 25 tahun lalu, bajak laut Goldie Roger berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh dunia sebelum-sebelumnya. Jadi aku yakin mereka seharusnya mendengar suara yang paling murni dari masa lalu. Ya singkatnya, aku rasa sih semua orang sudah paham akan hal tersebut sekarang karena ini adalah prediksiku untuk masa depan. Dan di momen tersebut terlihat orang-orang dari penjara Impel Down merespon Vegapunk yang sebelumnya menyebut nama Roger sebagai Goldie Roger. Ah, Goldie Roger, apakah hal itu? Nah, kita masuk ke sesi analisis yang biasanya jadi kesukaan dari kalian. Tapi ya seperti biasa, buat kalian yang cuma butuh review, bisa skip bagian analisis ini ya. Yang wah, ini analisisnya udah masuk di menit berapa, yang panjang banget. Tetapi ya harusnya wajar juga sih. Buat kalian yang gak sadar, chapter ini berisi 19 halaman, dimana ini adalah pertama kalinya di tahun ini. Karena bahkan kalau kalian sadar juga, 2 chapter terakhir cuma berisi 13 halaman doang, makanya kerasakan panjang dan padatnya beda banget dengan chapter lalu. Karena chapter ini aja mendapatkan tambahan lebih dari 50%. Ya alhamdulillah dulu lah, yang berarti bener seperti kata-kata editor lalu kalau Oda dalam keadaan fit dan sehat walafiat. Nah lalu terkait penutup chapter ini pula, dimana Vegapunk yang siap menceritakan prediksinya untuk masa depan dan wajahnya yang menjadi lebih serius. Emang ya berandai-andai prediksi itu emang paling asik daripada ngomongin masa lalu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah momen ini adalah twist besar yang dikatakan editor di interview terbarunya? Karena sebelumnya dia bilang siaran Vegapunk memberikan dampak luar biasa bagi pembaca. Tetapi masih belum selesai karena Oda akan menyiapkan satu twist besar lagi di akhir dari arc Egghead. Nah, apakah itu ada hubungan dengan prediksi masa depan dari kata-kata Dr. Vegapunk? Karena satu chapter ini benar-benar akan membuka pandangan dunia tentang terutama untuk Margadi. Buat yang bingung sebelumnya, kok Vegapunk ngomongnya persis sama sih bang kayak beberapa chapter terakhir terkait Raja Bajak Laut yang tahu sejarah ini? Ya konteksnya emang sama sih, tetapi kalau kalian perhatikan poinnya cukup berbeda. Sebelumnya dibilang kalau seseorang yang tahu sejarah lengkap adalah kru dari sang Raja Bajak Laut. Tetapi di sini Vegapunk menyebutnya secara spesifik. Kalau tepat 25 tahun yang lalu, Bajak Laut Goldie Roger berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seluruh dunia sebelum-sebelumnya. Kalimat itu jauh lebih strong menurut saya. Karena pertama, Roger melakukan hal yang selama 800 tahun terakhir tidak ada orang yang bisa melakukannya, yaitu sampai ke Pulau Loftel. Kedua, Vegapunk mengungkap kalau Roger juga adalah seorang penyandang namandi yang sebelumnya dia mention di siarannya tersebut. Serta dengan reaksi orang pertama yang kita lihat adalah dari Impel Down yang bisa saja mereka adalah korban-korban yang dikalahkan Roger dahulu, yang berarti penamaan di ini benar-benar ditutup dengan sangat rapat oleh pemerintah dunia, terutama buat mereka-mereka yang sudah memiliki influence luar biasa kepada dunia. Makanya seperti yang tadi saya bilang di awal, nggak banyak loh orang yang berani keluar dengan menunjukkan
nama D-nya seperti Babang Torao. Contoh jelas juga yang kita tahu hanya mungkin pertama seperti S nih di bounty-nya, yaitu Purkes DS yang mendapatkan sorotan dari dunia 4 tahun lalu, terutama untuk Shirohige sih. Karena untuk Shirohige sendiri dia tahu kan apa yang dimaksud dengan D dari rivalnya yaitu Roger. Dan nextnya sudah jelas lah kapten kita yaitu Luffy dengan nama bounty-nya di Monkey D. Luffy. Dimana awalnya pasti pemerintah cuma mengira yaelah ini bocah dari Lautan Timur bakal biasa aja. Tetapi hanya dalam waktu beberapa bulan perbuatan dan bounty-nya terus-terusan naik sampai pada akhirnya setelah Wano Kuni, Gorosei tadinya dia mau menghilangkan kan nama D yang ada di poster Luffy yang bahkan dengan poster nikahnya. Namun terima kasih kepada Morgans yang udah menyebarluaskan berita tersebut. Jadi hal itu gagal diintercept oleh mereka. Ya mungkin dengan tips nih Kurohige yang emang belum lama juga sih dia mendapatkan bounty, karena seperti kita tahu 2 tahun yang lalu saat awal Shichibukai bounty-nya masih 0 atau 0. Tapi ya dunia ini nggak akan bereaksi apa-apa kan setelah mendengar Luffy yang oh dia ada nama D di singkatannya. Ya mungkin itu hanya singkatan kali atau apa, dan mereka pun tidak akan berpikir lebih jauh lagi. Yang bukankah hal ini akan berbeda pandangannya kalau mereka tahu Roger sang raja bajak laut juga seseorang yang memiliki pengaruh atau influence luar biasa kepada dunia ternyata memiliki nama D juga. Pasti cocok lagi teori-teori akan keluarlah dari orang-orang di dunia One Piece. Di sini kita ngelihatnya dari perspektif karakter ya di bagian dalam, karena kalau dari perspektif membaca mah kita udah tahu nama Roger adalah Goldie Roger sejak lama sekali. Yang kalau kita tarik lebih jauh lagi dampak dari perkataan Vegapunk sampai sini saja, selain sebelum-sebelumnya orang bakal mulai mencari tentang Void Century dan juga kru Roger untuk mengetahui lengkap ceritanya. Dari hal ini mereka para penyandang nama D sepertinya akan mulai berani muncul ke permukaan karena ada orang yang speak up atas namanya. Loh bukankah pada akhirnya Oda pula di chapter ini menunjukkan ada satu keluarga baru loh yang muncul, dan dia adalah Clayom di Clover. Sebelumnya yang terbaru adalah Nefertari di Lily yang kalau kita lihat dari reaksi dunia yang emang cuma tahu Roger sebagai Gold Roger tanpa adanya nama D. Menurut saya Dr. Kureha ini kayaknya bukan orang sembarangan ya, karena dari sekian banyak orang yang tahu Roger dengan nama palsunya tersebut, Kureha ini menjadi satu-satunya orang pertama yang membuka jalan kepada kita para pembaca kalau ternyata nama Roger adalah Goldie Roger. Yang bukankah dari chapter tersebut kita nih para pembaca akhirnya mulai berpikir apakah jangan-jangan ada hubungannya antara Luffy, Monkey D. Luffy dengan Goldie Roger. Dan persis hal itulah yang akan terjadi di otak dari para karakter-karakter One Piece yang pada akhirnya mereka akan mulai mencocok logikan segalanya hubungan antara Luffy yang sekarang sudah menjadi badai di dunia dan juga dengan Roger yang seorang raja bajak laut. Yang menurut saya ini benar-benar akan mengguncang dunia. Dan kalau kita kembali lagi ke kata-kata Dr. Kureha di chapter tersebut, di situ dia hanya berkata, jadi begitu ya kalian memanggilnya sekarang. Yang wow, ini wadaw banget. Kira-kira dari mana ya Kureha bisa tahu nama lengkap Roger? Yang iya sih dia udah hidup 1 abad lebih, tetapi kan banyak orang-orang yang hidup di era yang sama dengan Roger juga tetapi tidak tahu nama lengkapnya. Next akan coba kita ulik ya terkait satu dokter luar biasa ini. Dan terakhir terkait Emmet, kalau dari cara dia ngobrol sama Luffy, kayaknya dia emang sadar ya Luffy ini bukanlah Joy Boy yang dia kenal di masa lalu, tetapi kayaknya dia emang dikasih tahu juga oleh Joy Boy di masa lalu kalau bakal ada Joy Boy di masa depan, dan ketika waktunya tiba kau harus melindunginya. Dan inilah yang tepat akan dia lakukan dengan entah nih dia mengeluarkan senjata pamungkas baru atau apa, kita harus menunggu lagi. Dan kita masuk ke sesi terakhir dari review kali ini, dimana menurut saya ini chapter yang wow super padat banget sih. Yang wajar juga sih seperti yang kita bilang sebelumnya, udah lama kita nggak dapet 19 halaman seperti ini. Di lain sisi isi chapter pun banyak kejadian yang udah tampilkan. Jadi akan langsung saja nih akan saya kasih nilai 9,5 dari skala 10 yang wadah banget nih. Kalau menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Terkait kira-kira apa sih prediksi dari Vegapunk, kayaknya kita akan bahas lain kali aja ya. Soalnya bukankah ini akan menjadi saling bertimpa. Kita membaca punya prediksi dari prediksi yang dibuat oleh Vegapunk yang berarti memprediksikan apa yang bakal Oda buat. Yang ayo, bingung gak tuh apa kata-katanya? Nah jadi itulah untuk video review kali ini. Semoga kalian terhibur atau mendapatkan insight baru dari video review Nami. Kalau kalian mau bantu support lebih juga bisa klik super thanks ya. Hitung-hitung bisa traktir Mimin untuk ngopi ya biar ngonten mulu nih. Atau minimal yang gratis aja lah kalian bisa bantu subscribe. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.